Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan siang hari ini saya beri judul Pancarkan Terangmu. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang kekal di sorga, Bapa yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, siang hari ini kami bersyukur Tuhan, kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan ditabur dapat tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, terlebih Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita siang ini saya ambil dari kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-9. Yang berbunyi demikian. Karena terang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, ada satu perubahan yang luar biasa ketika seseorang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, perubahan itu digambarkan seperti seseorang yang berada di dalam kegelapan berpindah ke dalam terang. Nah, di dalam kegelapan seseorang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Karena di dalam kegelapan itu sangat mencekam, menakutkan, dan sulit untuk membedakan manakah yang benar dan manakah yang salah, manakah kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Nah, suasana kegelapan dalam hidup manusia dinyatakan dengan perbuatan yang dipenuhi dengan pemberontakan. Di dalam pemberontakan ada kebencian, ada rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, dan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Sedemikian negatifnya perbuatan kegelapan di dalam hidup manusia. Sehingga dalam Efesus 5 ayat 7, Tuhan melarang kita untuk tidak berkawan dan bersekutu dengan mereka. Nah, mengapa Tuhan melarang kita untuk tidak bersekutu dan berkawan dengan mereka? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bukan lagi anak-anak kegelapan. Yesus Kristus telah mati supaya kita terlepas dari kegelapan dan menjadi anak-anak terang. Untuk itu, kita harus menghargai pengorbanannya di atas kayu salib dan status kita yang baru. Kita tidak boleh lagi ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Kita harus menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan itu, bahkan menyebutkan perbuatan-perbuatan kegelapan yang dilakukan di tempat tersembunyi itu sudah sangat memalukan, kata firman. Nah, untuk itu sebagai anak-anak terang, kita harus memancarkan terang. Nah, firman kita siang hari ini mengajarkan 3 perbuatan terang yang harus kita lakukan. Yang pertama, pancarkan kebaikan. Kebaikan adalah sifat dari buah terang, karena kebaikan akan menelanjangi hal-hal buruk dan jahat. Kebaikan pasti akan mengalahkan kejahatan. Dan rencana Allah bagi setiap kita yang percaya adalah melakukan perbuatan baik. Nah, kemudian yang kedua, pancarkan keadilan. Keadilan adalah lawan dari kecurangan dan penindasan. Ketika kita sebagai anak-anak terang memperlakukan orang lain dengan adil, maka sesungguhnya kita sedang mematahkan belenggu-belenggu kezaliman dan penindasan. Sehingga orang yang kita perlakukan dengan adil akan melihat dan mengalami terang Kristus dalam hidupnya. Nah, kemudian yang ketiga, pancarkan kebenaran. Iblis adalah raja kegelapan yang dipenuhi dengan tipu muslihat. Ketika kita sebagai anak-anak terang menyatakan kebenaran, maka kita sedang menelanjangi tipu muslihat iblis. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Yesus Kristus dan firman Allah adalah kebenaran yang akan membebaskan manusia dari kegelapan. Untuk itu, perkataan kita, rancangan kita, sikap hidup kita, dan perbuatan-perbuatan kita harus merupakan ekspresi dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita akan menghasilkan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.